Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Kaputri Agustina, yang kedua ada Diah Mutia Yarmiatun, yang ketiga ada Febiasi Fajria, dan yang keempat ada Muhammad Adi Tontowi. Di video kali ini kami akan membahas tentang perkembangan tingkah laku kognitif pada remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Terdapat 6 sub pembahasan di video kali ini. Yang pertama adalah kekhasan tingkah laku kognitif remaja, dan yang kedua adalah teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja yang akan dibahas oleh Muhammad Adi Tantowi. Perkembangan kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental, seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada remaja, perkembangan kognitifnya sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya ketika melakukan sesuatu. Mereka sudah memikirkan dampak apa saja yang akan terjadi. Perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap remaja. Dari perkembangan kognitif ini, kita akan tahu bagaimana remaja tersebut. Kita juga akan tahu seberapa dewasakah remaja tersebut ketika berada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar. Pengaruh perkembangan ini mempengaruhi remaja karena remaja sudah bisa menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi. Mereka sudah beranggapan bahwa apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan penilaian dari orang lain. Mereka merasa lebih banyak yang mengawasi mereka. Remaja juga cenderung berpikir bahwa setiap manusia pasti memiliki perasaan dan emosi yang berbeda-beda. Remaja bisa menjadi dramatis atau seperti berlebihan ketika mereka berada di posisi yang sedang tidak bersahabat. Mereka beranggapan bahwa orang lain tidak akan pernah mengerti tentang apa yang sedang dia rasakan. Emosi dan perasaannya bisa seketika berubah. Untuk itu, kita sebagai remaja harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita sedang berada di masa sulit, cobalah untuk bisa mengendalikan emosi serta membawanya ke dalam hal yang bisa membuat kita agak lupa dengan masalah tersebut, dengan cara bermain bersama teman ataupun keluarga. Adapun ciri-ciri dari proses perkembangan kognitif remaja ini adalah bahwasanya seorang remaja berpikir secara abstrak, idealis, dan logis. Berpikir secara abstrak, yaitu remaja dapat berpikir untuk memecahkan persamaan-persamaan aljabar yang bersifat abstrak. Berpikir secara idealis, yaitu kemampuan remaja dalam berpikir sesuatu yang bersifat mungkin. Mereka berpikir tentang ciri ideal mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Berpikir secara logis, yaitu berpikir seperti seorang ilmuwan yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan mengujinya secara sistematis, pemecahan-pemecahan masalah tersebut. Teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional, dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Ciri-ciri tahap operasional formal yaitu abstrak. Remaja akan berpikir lebih abstrak dibandingkan anak-anak. Remaja tak lagi terbatas pada pengalaman nyata dan konkret sebagai landasan berpikirnya. Mereka dapat membayangkan suatu rekaan kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan hipotesis ataupun proposisi abstrak dan mencoba mengolahnya dengan pemikiran logis. Yang ketiga adalah perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial. Dan yang keempat adalah perkembangan berpikir dan moral yang akan dibahas oleh Diah Mutia Yarmiatun. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial serta perkembangan berpikir dan moral. Yang pertama, perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial merupakan gerakan-gerakan yang diperlihatkan seseorang dan dapat dilihat oleh orang lain pada saat berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Salah satu bagian penting dari perubahan perkembangan dalam masa puber ini ialah perkembangan aspek kognisi sosial remaja, yakni cenderung remaja untuk menerima dunia dan dirinya sendiri dari perspektif mereka sendiri yang disebut dengan egosentrisme. Dalam hal ini, remaja mulai mengembangkan suatu gaya pemikiran yang egosentris, di mana mereka lebih memikirkan tentang dirinya sendiri dan seolah-olah memandang dirinya dari atas. Yang kedua yaitu perkembangan berpikir dan moral.
Menurut asal katanya dari bahasa Latin, mores, yang artinya aturan kesusilaan, dan menurut kehidupan sehari-hari adalah aturan kesusilaan yang mencakup norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik. Menurut Wijaja, moral merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam berinteraksi dengan manusia apabila dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai yang berlaku dan dapat diterima di lingkungan masyarakat, maka orang tersebut bisa dikatakan mempunyai moral yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang di lingkungan masyarakat, maka orang tersebut dikatakan orang yang memiliki moral yang buruk. Nilai-nilai moral itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu nilai moral yang bersumber dari agama, yang kedua nilai moral yang bersumber dari adat istiadat, yang ketiga nilai moral yang bersumber dari ideologi. Perkembangan moral atau moral development berhubungan dengan peraturan-peraturan dan nilai-nilai mengenai suatu yang harus dilakukan dalam berinteraksi. Anak yang baru lahir tidak memiliki moral, tetapi di dalam dirinya terdapat potensi yang siap dikembangkan. Cara untuk mengenalkan moral tersebut adalah melalui pengalaman anak saat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar seperti dengan orang tua, kakak, atau anggota keluarga yang lainnya agar anak bisa memilah mana perbuatan yang baik, mana yang buruk, dan bisa menerapkan sikap moral yang baik dan mana yang buruk. Kelima adalah perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian, serta yang terakhir adalah perkembangan pemahaman agama yang akan dibahas oleh Feby Fajriah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Pengertian perkembangan kognitif merupakan aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungan. Perkembangan kognitif meliputi perubahan aktivitas mental, persepsi, pemikiran, dan lain-lain. Dalam tahapan perkembangan kognitif memiliki 4 tahapan. Yang pertama periode sensori motor, yang kedua periode praoperasional, yang ketiga periode operasi konkret, dan yang keempat periode operasi formal. Perkembangan kepribadian merupakan sebuah konsep yang sangat sukar untuk dimengerti dalam psikologi. Meskipun kata-kata itu sering kita jumpai dalam sehari-hari, tetapi sesungguhnya kepribadian merupakan sifat yang abstrak atau maknawiyah. Dalam perkembangan ini memiliki proses-proses. Yang pertama, proses perkembangan kepribadian anak, dan yang kedua, proses perkembangan kepribadian remaja. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian menurut Andy Meier ada 3. Yang pertama, hereditas atau pembawaan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga citra diri atau self-concept. Perkembangan pemahaman agama. Agama adalah salah satu cabang pendidikan yang mayoritas dibutuhkan oleh pribadi agama, karena agama sebagai pedoman hidup untuk semua orang. Adapun fungsi agama untuk semua orang yaitu menjadi pribadi yang baik, terhindar dari perbuatan yang mengandung dosa, selalu ingat kepada Tuhan, lebih banyak bersyukur dalam kehidupan, dan membuat manusia lebih ikhlas. Di sini, yang dapat mempengaruhi agama bagi para remaja yaitu orang tua, pendidikan, teman sejawat, institusi agama atau masjid, gereja, pura, dan sebagainya. Dan yang kelima, organisasi pergerakan agama.